Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikras Kapradia dengan NIM 2406012142171. Di sini dari kelompok 4 di sini saya akan mempresentasikan hasil pengujian kami dari aplikasi Cafe Post. Untuk ringkasannya ada sistem point sales berbasis web yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan usaha mikro, kecil, menengah, khususnya yang bergerak di bidang kuliner seperti warung kopi, kafe kecil, dan kedai lainnya. Utamanya adalah menyederhanakan dan mengotomatisasi proses pencatatan transaksi penjualan, manajemen inventaris, dan menjalankan laporan dasar untuk membantu pemilik usaha dan mengambil keputusan. Aplikasi ini jalan platformnya penggunaan website lokal seperti Laragon atau SAM dan diakses melalui browser. Tujuan penggunanya untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi kesalahan pencatatan manual, dan memberikan gambaran performa usaha yang lebih akurat. Untuk yang pertama, ada kebutuhan fungsional, fitur utama yang harus tersedia. Yang pertama ada autentikasi pengguna dengan gambaran test case-nya. Yang kedua ada manajemen kasir, dan seterusnya. Yang 1.2 ada kebutuhan non fungsional. Yang pertama ada kecepatan, keamanan, kemudahan penggunaan, dan kompatibilitas perangkat. Kedua ada ruang lingkup pengujian yang difokuskan pada verifikasi fungsionalitas inti aplikasi Cafe Post sesuai dengan user stories yang telah diberikan. Mencakup alur kerja utama, peran kasir, admin, validasi input, serta integritas data dasar. Fitur yang diuji ada modul autentikasi, modul manajemen kasir oleh admin, manajemen produk oleh admin, transaksi oleh kasir, manajemen stok, laporan transaksi, validasi input pada smartphone, verifikasi yang telah aman, dan fungsi dasar UI. Yang tidak diuji beserta alasannya. Yang pertama ada pengujian performa mendalam atau load testing, keterbatasan waktu, dan fokus pada fungsionalitas dasar untuk tugas ini, dan seterusnya. 3 ada tim penguji, Gisan sebagai ketua dengan tanggung jawab koordinasi tim, serta pelaporan progres dan pengujian. Yang kedua ada Hamam, sebagai anggota, eksekusi tes, invasi dan paparan bug, dokumentasi hasil ujian. Yang ketiga ada saya sendiri yang sama seperti Hamam. 4 ada verbal dengan tanggung jawab yang sama seperti Hamam. 4 ada jenis pengujian. Yang pertama pengujian fungsionalitas, pengujian atribut pengguna atau UI testing, dan pengujian keamanan. Kelima ada level pengujian. Untuk pengujian yang pertama ada pengujian unit, difokuskan pada validasi komponen fungsi atau kelas individual dari kode sumber Cafe Post untuk memastikan fungsionalitasnya berjalan sebelum diintegrasikan. Pengujian ini dijalankan menggunakan framework testing seperti PHP unit dengan independensi seperti database, dimock, atau dikontrol dalam lingkungan testing. Dengan waktu pelaksanaan dilakukan saat awal testing, penanggung jawabnya seluruh tim. Yang pertama ada pengujian unit dari logika autentikasi, kebutuhan ada fungsional autentikasi pengguna, dan fungsional ada keamanan. Fungsi yang diuji ada metode outlogin dengan username string, password string. Ada pengujian, tabel pengujiannya ada test case ID, deskripsi test case, data uji, hasil yang diharapkan, dan pengujinya siapa. Untuk ini ada test case unit autentikasi. Yang kedua ada unit logika manajemen kasir. Fungsionalnya ada manajemen kasir oleh admin. Fungsinya sebagai berikut dengan ID unit user. Yang ketiga ada unit dari logika manajemen produk. Fungsionalnya ada manajemen produk oleh admin dan fungsinya sebagai berikut. Untuk ID-nya ada unit produk. Untuk yang keempat ada unit dari logika transaksi dan manajemen stok. Fungsionalnya ada proses transaksi manajemen stok. Fungsinya sebagai berikut dengan ID unit TRX. Yang kedua ada pengujian integrasi. Bertujuan untuk memverifikasi interaksi yang termuka 2 atau lebih modul 2G unit secara terpisah. Tujuannya adalah untuk menemukan kesalahan dalam cara modul tersebut berinteraksi. Daftar modul yang diuji bersama ada modul autentikasi dengan manajemen kasir, modul manajemen produk, admin, modul transaksi baru kasir, modul transaksi baru kasir dengan modul manajemen stok, modul transaksi baru kasir dengan modul pelaporan transaksi. Untuk pengujiannya ini ada sama kayak tadi kolomnya, tapi ID-nya ada MKSR ini untuk admin kasir, ada MPRD untuk admin produk, KSR TRX untuk kasir transaksi, KSR history untuk kasir history, DMRPT untuk admin transaksi atau report. Terkaitannya dengan kebutuhan fungsional dan non fungsional. Fungsionalnya banyak kebutuhan fungsional yang melibat interaksi antar modul. Contoh, setelah interaksi checkout selesai, stok produk berkurang sesuai dengan jumlah produk yang dibeli. Sesuai dengan user story 8A, melibatkan integrasi modul transaksi dan stok produk. Non fungsionalnya memastikan aliran data antar modul benar dan konsisten, memastikan tidak ada penurunan performa secara signifikan saat modul berinteraksi. Ini untuk langkah pengujiannya dan waktu pelaksanaan setelah pengujian unit selesai dan sebelum pengujian sistem. Penanggung jawabnya seluruh tim. Untuk yang pengujian ketiga ada pengujian sistem, pengujian black box terhadap sistem Cafe Post yang telah diintegrasi sebelumnya untuk mengatasi kebutuhan sistem yang telah ditentukan.
Untuk pertama ada modul dan proses kunci, seluruh alur kerja admin, alur kerja kasir, interaksi antara admin dan kasir, dan validasi input dengan error. Sama seperti tadi tabelnya, kolomnya. Namun ID-nya ada nav untuk UI-nya, login untuk test case login, ada MKSR seperti tadi, admin kasir, admin produk, kasir transaksi, terus kasir history, dan admin report atau transaksi. Setiap test case sistem akan dirancang untuk secara langsung memvalidasi salah satu atau lebih acceptance kriteria dari user stories yang telah diberikan untuk memastikan bahwa sistem benar-benar memenuhi apa yang dibutuhkan dan diharapkan oleh pengguna, admin, dan kasir. Tanggung seluruh tim. Untuk kebutuhan lingkungan pengujian, perangkat kerasnya ada laptop, perangkat lunaknya ada web browser seperti Google Chrome dan Mozilla. Untuk web servernya adalah Aragon dengan Nginx, PHP, dan SQLite atau SAM. Kode editornya Visual Studio Code, sistem operasinya Windows 11. Database ada SQLite, library-nya ada PHP. Untuk garis waktu pengujian ada pertama ada definisi rencana pengujian ada 1 hari dan seterusnya. Langsung saja test case yang saya kerjakan. Untuk pengujian unit ada CC unit PRD Prod 001 dengan deskripsi tes tambah produk baru berhasil. Dengan data uji produk baru price-nya 25.000, stoknya 50. Hasil yang diharapkan produk baru tersimpan atau sukses. Saya akan mendemokan. Di sini terlihat oke, yang berarti sukses masuk ke dalam produknya. Terlihat ada produk baru dengan nama produk baru, harganya 25.000 dengan stok 50. Yang kedua ada pengujian integrasi. Dengan tes case tadi yang pertama adalah CC admin SR001 dengan deskripsi admin berhasil menambahkan kasir baru dengan data uji username yang baru, password yang baru. Kasir baru muncul di daftar pesan sukses. Sudah terlihat kasir 2 yang telah saya tambahkan. Yang ketiga, dari pengujian sistem, setelah menguji beberapa sistem, namun ada satu yang gagal atau tidak lulus. Yang dari test case tadi, CC ADM KSR 004 dengan deskripsi sistem menolak penambahan kasir jika username atau password kosong. Dengan langkahnya coba simpan tanpa mengisi. Hasil yang diharapkan gagal pesan error atau validasi. Namun setelah saya coba, tetap masuk dengan username kosong dan password kosong. Karena itu saya mengubah kodenya agar dengan memberi di user PHP saya mengubah fungsi add usernya dengan apabila kosong, username kosong dan password kosong, menambahkan suksesnya false dengan username tidak boleh kosong. Dan untuk di rutenya dalam switch case untuk add user, kalau yang sebelumnya kan untuk mau salah mau benar akan menampilkan alert akun berhasil ditambahkan. Namun untuk yang saya benarkan, sukses untuk akun berhasil ditambahkan dan gagal dengan message yang di user.php ini. Langsung saja saya demokan.
Nah, sudah terlihat alert gagal, username dan password tidak boleh kosong. Mungkin segitu aja untuk salah satu test case-nya. Dan untuk laporan pengujiannya, ada pengujian ini dilaksanakan selama 14 sampai 20 Juni 2025 sesuai dengan waktu yang ditetapkan tugas akhir pengujian. Ujian secara manual antarmuka aplikasi KP Pos menggunakan prosedur lokal dengan bantuan Laragon atau SAM sebagai web server dan SQLite sebagai database. Ujian mencakup berbagai level, fungsional UI, pengujian integrasi, sistem, dan pengujian non-fungsional dasar. Untuk aktivitas pengujian dapat dilihat dalam berikut. Dengan pembagian kolom tugas sesuai status pengujian, setiap test case dokumentasi disertai dengan bukti pengujian dan setiap bug yang ditemukan catat pada card khusus. Yang kedua ada hasil pengujian. Yang pertama ada pengujian unit dengan kolom, dengan tabel dengan kolomnya, ada identifikasi dan deskripsi, prosedur pengujian, masukan, keluaran yang diharapkan, kriteria evaluasi, hasil yang didapat, dan kesimpulannya. Ini yang diterima itu lulus dan tidak diterima seperti tadi yang saya demokan berarti tidak lulus. Untuk pengujian integrasi sama tabelnya. Untuk pengujian sistem sama tabelnya. Untuk rekomendasi berdasarkan hasil pengujian tadi, mayoritasnya fitur ini berfungsi dengan baik. Namun ada juga yang salah. Untuk perbaikan validasi input, sistem belum memberikan umpan balik yang jelas. Saat input gagal, misalnya nama produk duplikat, harga stok tidak valid, atau kosong seperti tadi yang saya demokan. Rekomendasinya tambahkan error message yang telah diinformatif dan terstruktur agar pengguna dapat memahami kesalahan input mereka secara langsung. Seperti yang saya demokan tadi, ada penambahan validasi sisi klien, 3 ada peningkatan fitur keamanan dasar, dan 4 penanganan kasus ekstrim. Ini untuk bab rekomendasinya. Yang 4 ada pelajaran petik. Melalui rangkaian pengujian sistem ini, kami memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya integrasi antara proses pengembangan dan pengujian sejak tahap awal. Salah satu hal krusial yang kami pelajari adalah perlunya menguji tidak hanya fungsionalitas utama, tapi juga alur penggunaan alternatif dan kondisi ekstrim yang mungkin terjadi di lingkungan nyata. Kami menyadari bahwa menyusun skenario uji yang baik membutuhkan pemahaman yang utuh terhadap kebutuhan pengguna dan alur bisnis aplikasi. Pengujian membantu kami mengidentifikasi kesesuaian kecil yang dibiarkan dapat berdampak besar dalam pengalaman pengguna akhir. Dari sisi kerja tim, kami belajar untuk mensintesis secara kolaboratif, menanggung jawab per anggota, melakukan revisi ulang untuk meminimalisasi kesalahan. Dokumentasi pengujian menjadi bukti konkret proses validasi sistem akan menggunakan untuk pengujian regresi di masa mendatang. Selama proses berlangsung, kami juga menemukan beberapa bug seperti tadi dan inkonsistensi yang muncul karena asumsi yang tidak terdokumentasi dengan baik. Hal ini menegaskan pentingnya komunikasi yang efektif dalam tim serta perlunya pendekatan bersifat clear requirement sebelum mulai penulisan kode. Pengalaman ini juga memperkuat pemahaman kami mengenai pentingnya pemisahan logika aplikasi dan lapisan tampilan agar proses pengujian unit dan integrasi lebih mudah dilakukan secara terorganisasi dan konsisten. Secara keseluruhan, proses ini menjadi pengalaman berharga yang tidak hanya memperkuat aspek teknis kami, tapi juga membentuk pola pikir sistematis dan bertanggung jawab dalam membangun perangkat lunak yang handal. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.